Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sejumlah korban robot trading DNA Pro mendatangi Barreskrim Polri untuk menyerahkan bukti tambahan terkait dengan adanya keterlibatan sejumlah figur publik. Barreskrim Polri rencananya akan memanggil sejumlah figur publik yang diduga menerima aliran dana dari kasus penipuan robot trading DNA Pro, salah satunya Ivan Gunawan. Sejumlah korban DNA Pro yang ditemani pihak kuasa hukum Selasa sore mendatangi Barreskrim Polri untuk memberikan bukti tambahan terkait keterlibatan sejumlah figur publik. Kuasa hukum korban, Holanda Juris Tobing, mengatakan ada 7 orang figur publik yang diduga terlibat dalam robot trading tersebut. Barang buktinya kita sampaikan berupa video-video yang patut kami duga dilakukan sebagai modus untuk mempublikasi DNA Pro sendiri oleh beberapa public figure. Untuk nama-nama public figure yang sudah kami rekapkan videonya dan pihak-pihak yang turut terkait, baik dari kalangan artis mungkin ataupun baik dari kalangan seperti ada juga dari angkatan kepolisian. Di beberapa video itu tokoh-tokoh agama sudah kita sampaikan untuk nanti namanya biar nanti jadi kewenangan dari penyidik dan Barreskrim sendiri. Kasus penipuan berkedok investasi melalui aplikasi robot trading DNA Pro masih terus diusut polisi. Setelah mengamankan sejumlah tersangka di balik platform trading ilegal dengan skema Ponzi ini, kini Barreskrim Polri akan melakukan tracing aliran dana dengan memeriksa sejumlah figur publik mulai pekan ini hingga pekan depan. Pemeriksaan akan dimulai dengan pemanggilan Ivan Gunawan pada Kamis 14 April nanti. Dapat kami sampaikan bahwa penyidik Ditpideksus Barreskrim Polri telah menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IG pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sebelumnya, pemeriksaan aliran dana terhadap sejumlah figur publik merupakan tuntutan dari para korban DNA Pro karena ada sejumlah nama yang diduga turut mempromosikan platform trading ilegal itu hingga merugikan korbannya sebesar 97 miliar rupiah. Selain Ivan Gunawan, rencananya penyidik juga akan melakukan pemanggilan terhadap beberapa nama lainnya, diantaranya aktor Rizky Bilar dan Lesti Kejora serta DJ Una pada pekan depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Bahar bin Smith kembali digelar dengan agenda pembacaan nota keberatan. Dalam eksepsinya, Bahar bin Smith menyebut kasus ini mengada-ada dan syarat muatan politis. Bahar bin Smith hari ini kembali menjalani sidang kasus dugaan pemberitaan berita bohong. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung mengagendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dalam eksepsi yang dibacakan oleh pengacaranya, Bahar bin Smith menilai dakwaan jaksa penuntut umum mengada-ngada, bahkan disebut kental muatan politis. Bahar pun meminta Majelis Hakim PN Bandung membebaskannya dari segala dakwaan jaksa. Namun, hal ini jelas tidak terlihat dari surat dakwaan penuntut umum, karena dalam pembuatannya bukan atas dasar hasil investigasi, namun lebih banyak didasarkan atas imajinasi, spekulasi, dan duplikasi, serta kental akan muatan politik, sehingga secara umum yang terkesan adalah mengada-ada. Sebelumnya, Bahar bin Smith ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dalam ceramahnya awal Januari 2022 lalu. Tak hanya Bahar, pengunggah video TR juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Tak hanya anggota Dewan, komunitas, dan aktivis perempuan yang hadir turut berbahagia. Apakah rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Selasa pagi, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI ke-19 masa sidang 2021-2022.
Atas hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Kita menyampaikan apresiasi ya, ini luar biasa sinergi kolaborasi yang kita lakukan baik dari pemerintah, demikian juga komitmen yang luar biasa dari DPR RI dan tentunya pendampingan dari teman-teman masyarakat sipil. Akhirnya penantian yang sangat amat panjang hari ini bisa kita sahkan. Hal senada juga disuarakan Ketua Komnas Perempuan yang turut hadir dalam rapat paripurna hari ini. Kami sangat apresiasi bahwa akhirnya kita memiliki sebuah payung hukum yang baik yang bisa memberikan terobosan dalam proses penanganan terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual, karena kita tahu memang yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak. Nah, kita seperti disampaikan Ibu Bintang, Ibu Menteri, kita masih punya PR untuk memastikan bersama bahwa undang-undang ini bisa diimplementasikan dengan baik. Salah satu hal yang harus segera kita antisipasi adalah lonjakan pengaduan kasus, karena pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya undang-undang. Dengan disahkannya Undang-Undang TPKS ini diharapkan ke depannya perempuan yang mengalami tindak kekerasan seksual mendapat keadilan hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta. Seluruh anggota akan langsung bekerja menyiapkan tahapan Pilkada serentak dan Pemilu Presiden 2024. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah janji, Presiden Joko Widodo resmi melantik 7 anggota Komisi Pemilihan Umum terpilih dan 5 anggota Badan Pengawas Pemilu terpilih periode 2022-2027. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta Selasa siang. Selanjutnya, seluruh anggota KPU dan Bawaslu akan langsung bekerja menyiapkan tahapan Pilkada serentak dan Pemilu Presiden 2024 yang diprediksi akan memakan biaya 110,4 triliun rupiah. Pelantikan ini juga menunjukkan sikap Presiden yang memastikan tidak ada penundaan pemilu. Adapun para anggota KPU dan Bawaslu ini terpilih usai mengikuti serangkaian uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Mereka berasal dari latar belakang berbeda-beda. sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Stasiun Pasar Senen mulai dipadati calon penumpang yang memilih mudik lebih awal. Mereka memilih mudik jauh-jauh hari lantaran takut kehabisan tiket dan sudah 2 tahun tidak pulang kampung.
Meski lebaran 3 minggu lagi, namun sejak kemarin mulai banyak calon penumpang memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Umumnya para pemudik dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur mudik lebih awal menghindari kerumunan. Para pemudik juga ingin meluangkan waktu lebih banyak dengan keluarga besar setelah 2 tahun tidak pulang akibat pandemi COVID-19. Untuk mempermudah calon penumpang, stasiun Pasar Senen menyediakan tes antigen bagi yang belum mendapat vaksin booster. Hingga hari ini tiket perjalanan jarak jauh dari Daob 1 Jakarta tercatat 210.523 tiket sudah terjual. Dapatkan beras dan juga sembako, ribuan warga rela antri vaksin booster di Gor Otista Jatinegara, Jakarta Timur yang digelar Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Warga Jakarta Timur antusias antri untuk mendapatkan vaksin booster yang digelar Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di gelanggang olahraga Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Ramainya peserta vaksin booster ini dikarenakan peserta mendapatkan 5 kg beras dan paket sembako yang telah disediakan. Selain paket sembako, vaksin booster ini juga sebagai syarat untuk mudik lebaran. Biar kita bisa pulang kampung. Bisa pulang. Ya. Jadi Bu divaksin biar syarat mudik aja. Ya. Kampungnya di mana Bu? Blora. Blora ya Bu. Antara Polda Metro dengan Kapolda Jawa Timur. Kita hanya mencari animo untuk mengangkat supaya masyarakat bisa pulang mudik dengan aman, selamat, dan nyaman. Jenis vaksin booster yang diberikan adalah AstraZeneca dan Pfizer. Kegiatan vaksin booster ini demi membantu masyarakat yang akan mudik lebaran dan membantu meringankan beban masyarakat di mana harga sembako yang semakin naik. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Percepatan vaksinasi booster terus dilakukan di sejumlah daerah untuk mencapai target di bulan Ramadan. Untuk menarik minat warga divaksin, penyelenggara pun memberikan takjil hingga umroh gratis. Aparat kepolisian Polresta Sidoarjo menggelar razia vaksin booster di kawasan Waru yang menjadi batas kota Surabaya Sidoarjo. Polisi secara acak menghentikan pengendara yang belum divaksin booster. Pengendara langsung divaksin di lokasi razia. Tidak sedikit warga yang sengaja datang untuk divaksin booster. Petugas juga memberikan peserta vaksin paket takjil hingga kupon undian umroh gratis ke Tanah Suci yang diundi akhir bulan Ramadan. Sebanyak 300 dosis vaksin habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita memberikan kupon undian. Nanti misalnya yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah umroh gratis dan kemudian ada 10 buah sepeda juga. Vaksin ini akan kita adakan di batas-batas kota. Setelah di sini kita akan berpindah ke tempat-tempat lain. Sehingga diharapkan makin banyak masyarakat terutama yang Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah juga memanfaatkan momen bulan Ramadan dengan membuka layanan vaksinasi malam hari di masjid-masjid menyasar jamaah tarawih dan warga sekitar. Kepala Binda Kalteng Brigjen TNI Sinyo mengatakan, sejak 1 hingga 9 April, capaian vaksinasi mencapai 30.514 orang atau 19,69% dari target bulanan sebanyak 155.000 dosis. Sementara itu, selama Maret 2022, Binda Kalteng berhasil melakukan vaksinasi sebanyak 142.527 orang. Hal yang sama juga dilakukan Binda Aceh yang menggelar vaksinasi malam hari selama bulan Ramadan. Kepala Binda Aceh, Andi Rudi Priyatnawe menyebutkan saat ini vaksinasi digelar secara serentak di 16 kabupaten dan kota dengan capaian target sebanyak 7.000 dosis. Vaksinasi malam hari dinilai efektif menjangkau masyarakat yang enggan divaksin saat berpuasa. Tim Liputan iNews melaporkan. PT Kino Indonesia Tbk menyerahkan generator oksigen kepada Rumah Sakit Bayangkara TKIR Said Sukanto Pusdokes Polri. Mesin generator oksigen ini mampu menyuplai sebanyak 100 tempat tidur di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. PT Kino Indonesia Tbk menyerahkan generator oksigen kepada Rumah Sakit Bayangkara TKIR Said Sukanto Pusdokes Polri. Penyerahan alat generator oksigen ini sebagai bentuk dukungan penyediaan oksigen di rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Generator ini bisa menutupi kebutuhan oksigen terutama saat angka kebutuhannya meningkat di masa pandemi COVID-19. Dan di mana ini adalah alat dan mesin namanya generator oksigen
bisa terus-menerus memproduksi oksigen. Jadi tidak usah rely dan tergantung oleh liquid oksigen ataupun oksigen tabung. Terima kasih. Nah, itu kapasitasnya 200 LPM, itu liter per menit, dan itu artinya itu oksigennya bisa dialirkan ke kurang lebih 100 bed ya, 100 tempat tidur rumah sakit. Memang ada fase di mana kita kekurangan oksigen. Tapi dengan adanya mesin oksigen generator ini, kita bisa mandiri menghasilkan oksigen dan bisa diberikan dan dilayani untuk pasien-pasien dirawat di kita. Generator oksigen ini dapat menekan biaya hingga 15% dibandingkan liquid oksigen dan 50% jika menggunakan tabung oksigen. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Rizky Julianto, Yulisa, Ainus melaporkan. Pemirsa, komitmen MNC Peduli untuk terus membantu sesama dalam pelayanan sosial di bidang kesehatan semakin dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai wujud kepedulian terhadap warga kurang mampu, tim MNC Peduli juga mendatangi salah satu rumah warga di Semarang, Jawa Tengah usai mendapatkan pelayanan operasi katarak gratis. Mobil ambulans menjemput Nenek Suharlina, salah satu pasien operasi katarak gratis dari MNC Peduli dan Rumah Sakit Telogorejo Semarang beberapa pekan lalu. Keterbatasan ekonomi dan fisik yang dialami Suharlina membuat dirinya tak mampu untuk melakukan kontrol ke rumah sakit. Pasca operasi katarak, nenek berusia 54 tahun ini harus menjalani serangkaian pemeriksaan agar penglihatannya bisa kembali normal. Ya, tanpa biaya sama sekali. Ini kontrol? Iya, obat-obatan juga tanpa biaya. Kontrol ini juga tanpa biaya. Ya, alhamdulillah dapatnya bantuan gitu. Jadi setelah operasi nanti akan kita cek untuk posisi dari lensa buatan, kemudian kondisi mata secara umum, dan penglihatan pasien pasca operasi. Usai mata kanannya menjalani operasi, mata kiri Suharlina akan kembali dioperasi, sehingga harapannya untuk bisa melihat normal tinggal sedikit lagi. Tentunya di tengah-tengah pandemi ini banyak yang bantuan disalurkan kepada penanganan COVID-19. Namun yang kita ketahui masih banyak kebutuhan masyarakat prasejahtera, terutama untuk operasi-operasi massal seperti hernia dan katarak. Tak hanya operasi katarak gratis, MNC Peduli dan Rumah Sakit Telogorejo beserta Smile Train Indonesia juga menggelar operasi sumbing bibir gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang membutuhkan bantuan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir resmi membuka program rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Ada 2.700 lowongan untuk muda-mudi yang baru lulus kuliah. Menteri BUMN Erick Thohir resmi membuka program rekrutmen bersama BUMN tahun 2022. Tersedia 2.700 lowongan untuk muda-mudi yang baru lulus kuliah. Erick Thohir mengatakan, penciptaan lapangan kerja akan terus dilakukan di berbagai klaster industri BUMN seperti di perbankan, energi, perkebunan, dan telekomunikasi. Kita mempunyai generasi muda yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga generasi muda yang calon pemimpin ke depan, yang mempunyai kapabilitas dan juga karakter atau akhlak. Nah, disitulah kenapa kami sekarang membuka lagi rekrutmen sejumlah 2.700 dari 50 BUMN, di mana tentu kita harapkan ini adalah generasi penerus daripada pengganti saya, pengganti Pak Tiko, pengganti juga Bu Sandra yang hadir hari ini, yang kebetulan mendapat amanah untuk memimpin BUMN pada saat ini. Menteri BUMN Erick Thohir dikenal dekat dengan kalangan milenial. Tak aneh ketika hadir di salah satu pondok pesantren, para santri antusias melakukan yel-yel presiden untuk Erick Thohir. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria menembak 5 orang di stasiun 36th Street Sunset Park, Brooklyn, New York. Informasi mancanegara akan hadir usai jeda berikut.